Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui keadaan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Yang keempat, siswa dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks dengan tepat. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, ayo mengamati. Amatilah keempat gambar di bawah ini. Yang pertama, ada gambar sekelompok siswa sedang belajar kelompok di sekolah. Yang kedua, ada sekelompok teman yang berbeda suku, adat, dan kepercayaan sedang bermain bersama. Gambar ketiga, ada sekelompok masyarakat sedang bekerja sebagai petani. Yang keempat, ada satu buah keluarga sedang maraton pagi. Apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom berikut ini. Nah, kira-kira pendapatnya seperti ini. Gambar menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Anak-anak ibu, khususnya bagi yang sudah pubertas, belajarlah dengan bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Udin, supaya menjadi anak yang pintar dan hidupmu sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Anak-anak, ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Sekarang lakukan kegiatan seperti berikut ini. Ayo berlatih. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah ini. Tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Baik anak-anak, ini ada 2 kolom tempat gambar anak pada masa kanak-kanak
dan di sampingnya ini kamu tuliskan ciri-cirinya. Dan anak pada masa pubertas, kamu tuliskan di sini ciri-cirinya di samping fotonya. Dan jangan lupa kesimpulan perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Anak-anak ibu, berikut contoh dari anak laki-laki pada gambar berikut merupakan gambar pada masa kanak-kanak yang dicirikan dengan suara belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Dan berikut ini merupakan gambar pada masa pubertas. Cirinya yaitu suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kesimpulannya, perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah pada segi fisik terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Di antaranya adalah pada masa kanak-kanak belum muncul rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan masa pubertas sudah mulai tumbuh. Belum berubahnya suara pada masa kanak-kanak, sedangkan pada masa pubertas suara sudah ada yang berubah. Dan pada masa kanak-kanak belum tumbuh jakun, sedangkan pada masa pubertas sudah tumbuh jakun. Nah, selanjutnya pada anak perempuan berikut anak perempuan pada masa kanak-kanak. Cirinya yaitu suara belum melengking, payudara belum tumbuh dan membesar, pinggul belum membesar. Sedangkan pada gambar anak pada masa pubertas, ciri-cirinya yaitu suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, pinggul membesar. Jadi anak-anak, kesimpulannya perbedaan pada masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah pada segi fisik terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Di antaranya adalah pada masa kanak-kanak suara belum melengking, sedang masa pubertas sudah melengking. Belum tumbuh dan membesarnya payudara pada masa kanak-kanak, sedang pada masa pubertas payudara sudah membesar. Dan pada masa kanak-kanak pinggul belum membesar, sedangkan pada pubertas pinggul sudah mulai membesar. Masyarakat yang sederhana berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah bacaan berikut. Ayo membaca. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerja rumah yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul
Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Nah, jawabannya kita perkirakan tadi informasi yang kita dapatkan sebelum membaca judul teks itu yang pertama, manfaat kerjasama. Ternyata setelah membaca judul teks kita mendapatkan informasinya, yaitu kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Nomor 2, informasi sebelum kita membaca judul teks tadi, kita ingin mencari informasi tentang contoh kerjasama di rumah. Ternyata setelah membaca judul teks kita mendapatkan informasinya, yaitu salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga, informasi yang kita harapkan sebelum membaca judul teks itu tujuan dari kerjasama. Ternyata setelah kita membaca judul teksnya, kita mendapatkan informasinya, yaitu kerjasama bertujuan membangun masyarakat sehat. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.